Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji kepada sumber dari surah hati yang bersifat mulia, sumber dari segala kebenaran, pilar nalar yang sehat, serta kebaikan yang terindah. Sang Maha Tahu setiap gerak hati kita yang terlembut sekalipun, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita berjudul Pendidikan Ilahi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia dini. Saudara, masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kita. Kalau kita dididik oleh orang tua kita, sementara Rasulullah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kalau kita berbicara tentang pendidikan ilahi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengingatkan kita kepada jawaban Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, hikmah apa yang terjadi berkenaan dengan keyatiman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Ali menjawab, agar Allah yang menangani pendidikan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, aku dididik oleh Tuhan Sang Pencipta, Sang Penganugerahku, maka sebaik-baik pendidikan adalah yang kumiliki. Nah, saudara yang berbahagia, kita menjadi teringat kepada peristiwa pertama kali pengangkatan Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi. Permohonan pertama yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah dalam doanya adalah, ya Allah, Sang Pencipta, Sang Penganugerah, lapangkan dadaku. Saudara yang berbahagia, kenapa kelapangan dada yang diminta oleh Nabi Musa? Apakah beliau orang yang egois? Apakah Nabi Musa orang yang bersempit dada? Apakah Nabi Musa orang yang suka emosional? Saudara yang berbahagia, tentu saja tidak seperti itu. Tapi selaku seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang berskala besar, pemimpin yang bersifat sangat sakral seperti yang dialami Nabi Musa alaihissalam, yaitu sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Jadi yang dimaksud dengan kelapangan dada dalam permintaan tersebut adalah kesiapan yang konsisten untuk menerima dan menjunjung tinggi kebenaran apapun resikonya. Kebenaran yang dimaksud tentu yang bersumber dari zat yang maha benar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai seorang manusia, Nabi Musa tentu memiliki rasa marah, sehingga beliau pernah menampar seseorang hingga mati. Namun hal itu bukanlah merupakan kesengajaan. Saudara yang berbahagia, jadi yang diminta oleh Musa alaihissalam tidak lain adalah
agar Allah sudi mendidiknya, memberinya hidayat dari waktu ke waktu. Kesimpulan ini bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikian Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 125. Demikian itulah salah satu dimensi penting dari permintaan Nabi Musa untuk dilapangkan dadanya. Saudara, hal tersebut juga telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sejak dini. Saat beliau masih balita, Allah tegaskan dalam hal tersebut dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Surat Al-Insyirah surat 94 ayat 1. Saudara yang berbahagia, pendidikan ilahi kepada Muhammad SAW diikuti dengan inayah. Inayah itu artinya perhatian khusus yang diberikan Allah dengan cara mengkondisikan beliau sedemikian rupa sehingga beliau mudah diterima oleh khalayak ramai. Bahkan beliau menjadi kekaguman dan kecintaan orang-orang yang bersama beliau. Sejak dini dari usia Muhammad SAW, Allah telah memberikan kepadanya keberkahan yang langsung dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, membuat mereka menjadi sangat senang dan terpikat kepada Rasulullah SAW. Demikian halnya para nabi. Sebagai contoh, kita sitir ungkapan Al-Masih alaihissalam yang Allah rekam di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Artinya, dialah Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama hidupku. Surat Maryam, surat 19 ayat 31. Saudara yang berbahagia, mengenai keberkahan yang Allah berikan kepada Muhammad SAW, dapat kita simak dari penuturan Halimatus Sa'adiyah, ibu susuan Muhammad SAW, yang mengisahkan tentang pertemuan pertama yang sangat mempesona dengan Nabi Muhammad SAW. Aku berangkat dari kampungku bersama suamiku, Haris ibnu Abdul Uzza. Aku dan bayiku Abdullah menunggangi seekor keledai yang berwarna gelap bintik-bintik putih yang kurus dan lemah. Teman-teman wanitaku yang bertujuan sama ke Mekah untuk mencari anak-anak susuan mendahului kami, karena mereka memiliki tunggangan yang lebih kekar dan tangkas. Kami sertakan seekor onta betina yang kami jadikan sebagai sumber perbekalan kami. Namun karena ia adalah seekor unta yang kurus, maka ia pun sangat miskin dengan air susunya. Saudara, katanya, kami tidak mempunyai makanan yang cukup, sehingga air susu yang kumiliki menjadi menipis, dan tidak dapat membuat putraku Abdullah menjadi kenyang dan tenang. Kami tidak bisa tidur semalam karena Abdullah terus menangis dan menangis. Aku berharap agar dengan menyusukan seorang bayi yang lain,
Allah berkenan menambah air susuku. Saudara yang berbahagia, ya, saya lanjutkan penjelasan Halimatus Sa'diyah. Teman-teman wanitaku yang sekampung yang turut melakukan perjalanan yang sama untuk mendapatkan bayi-bayi yang mau disusukan sudah lebih dahulu sampai di Mekah. Tentu mereka pun lebih berkesempatan untuk mendapatkan bayi-bayi dari keluarga yang lebih berkecukupan. Karena kami memang mengharapkan pemberian dari orang tua bayi-bayi tersebut atas jasa asuh yang kami berikan kepada anak-anak mereka. Aku tiba di Mekah terlambat. Aku kebagian seorang bayi yatim yang bernama Muhammad. Ia ditinggal wafat ayahnya saat masih dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Pada mulanya aku agak pesimis. Apa yang dapat diberikan oleh seorang janda untuk anak-anaknya yang yatim? Tapi akhirnya aku pasrah, menerima sebagai rezeki yang Allah berikan kepadaku. Suamiku pun berkata, Halimah, kita berharap di balik anak yatim ini ada anugerah Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kehidupan kita menjadi lebih sejahtera dengannya. Jawabku. Kami pun menemui kakeknya Abdul Muttalib, lelaki tua berwibawa yang ternyata adalah pemimpin Mekah yang sangat disegani. Setelah berpamitan dari ibu dan kakeknya, kami langsung meninggalkan Mekah menuju Bani Sa'ad, kampung halaman kami. Ya, ku masukkan puting payudaraku ke mulut Muhammad yang mengisapnya dengan lahap. Aku bersyukur kepada Allah bahwa air susuku menjadi berlimpah ruah. Muhammad meminumnya dengan penuh semangat hingga kenyang dan kemudian tidur lelap. Maka aku pun meraih Abdullah, putra kandungku. Lalu ku beri air susuku kepadanya sesudah Muhammad. Abdullah pun dengan lahap melalap air susuku sampai kenyang. Tampaknya dia amat puas dan bahagia karena tak pernah sekenyang itu. Kemudian dia pun terlelap dan aku dan suamiku sangat bahagia. Pada malam itu kami dapat tidur nyenyak. Senyaman itu tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Kami pun sangat bergembira dengan perubahan besar yang terjadi pada keledai yang kami tunggangi. Ia tidak lagi berjalan gontai seperti sebelumnya. Ia menjadi lincah, ceria, dan kuat. Meluncur dengan cepat ke depan. Sehingga kami akhirnya bisa menyelip, melampaui teman-temanku yang sudah lebih dahulu pulang menuju kampung halaman. Teman-temanku keheranan menyaksikan perubahan yang terjadi pada kecepatan kendaraan kami yang kami miliki. Mereka bertanya, Halimah, apakah kamu telah mengganti kendaraan dengan yang baru di Mekah? Aku menjawab, tidak, ini adalah kedai yang kubawa dari kampung. Itulah keberkahan pertama yang diperoleh Halimah sekeluarga. Karena kebersamaan mereka dengan Muhammad SAW, sebuah kejutan yang menarik dan sekaligus sangat membahagiakan. Tidak hanya sampai di situ. Ya, di kampung halaman Halimah, Bani Sa'ad, perubahan yang menyenangkan juga terjadi pada segala yang berkaitan dengan Halimah. Sebidang tanah yang gersang yang mereka miliki secara perlahan tapi pasti perubahan menjadi tanah yang subur. Ditumbuhi oleh pepohonan yang rimbun, domba dan kambing gembalaan mereka mendapat makanan yang sangat cukup dan berkembang biak dengan cepat, menjadi hewan-hewan yang gemuk dan menghasilkan air susu yang banyak. Sehingga seluruh orang kampung Bani Sa'ad menyaksikan perubahan yang sangat aneh tersebut. Mereka menyuruh anak-anaknya untuk mengembalakan hewan di tanah Halimah, untuk mendapatkan rumput
yang subur agar ternak mereka pengembangan biaknya sama persis seperti yang dialami oleh hewan-hewan Halimatus Sa'adiyah. Di suatu hari, berapa bulan kemudian, Halimah menemukan putrinya, Syaimah, yang juga bertugas sebagai asisten ibunya dalam mengasuh adiknya, yang telah membiarkan Muhammad bermain di tempat terbuka di halaman rumah mereka. Halimah menegurnya, Syaimah, kenapa kamu biarkan adikmu anak Quraisy bermain jauh di bawah terik matahari? Syaimah menjawab, Ibu, saudaraku itu tidak pernah tersengat panasnya matahari. Aku melihat kemana saja dia bermain dan berjalan, awan selalu menaunginya. Waktu terus berjalan sehingga setelah umur Muhammad SAW cukup 2 tahun, Halimah membawanya pulang ke Makkah. Tugasnya sudah selesai, amanat yang dipercayakan kepadanya sudah rampung ditunaikan. Namun terasa sangat berat untuk berpisah dengan Muhammad. Muhammad sudah menjadi bahagian penting dalam kehidupan keluarga Halimah. Dia telah merasakan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bersama Muhammad, anak susuanya yang membawa segala keberkahan. Sangat berat untuk berpisah dengan keindahan yang mereka rasakan bersama Muhammad. Akan tetapi, apa daya, kakek dan ibunya sudah tentu lebih berhak atasnya. Halimah tidak berputus asa. Dalam pertemuan singkat dengan Siti Aminah, dia memujuk agar wanita bangsawan Quraisy tersebut sudi untuk mengizinkan sekali lagi membawa pulang putranya Muhammad ke Bani Sa'ad. Alasannya Muhammad lebih sehat pertumbuhannya di sana, pada udara yang benar-benar segar. Anak-anak kecil berisiko tinggi hidup di Mekah, kota suci dan kota perdagangan yang dipenuhi dan dikunjungi oleh orang-orang dari segala macam penjuru. Izinkan aku membawanya pulang, wahai Siti Aminah. Aku khawatir Muhammad tertimpa wabah yang biasa terjadi di kota-kota besar, kata Halimah memujuk. Walaupun dengan sangat berat, Siti Aminah akhirnya menyetujui putranya Muhammad untuk dibawa pulang ke Bani Sa'ad kembali. Siti Halimah kembali bercerita tentang hal-hal aneh yang terjadi pada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari aku menemukan anakku Muhammad sedih. Aku bertanya kepadanya, kenapa kamu sedih anakku? Dengan air mata berlinang ia berkata, aku sedih Bu, karena kamu tidak mengizinkan aku bermain bersama saudara-saudaraku, mengembalakan anak-anak kambing dan domba. Aku ingin bersendara gurau bersama mereka. Halimah berkata, kamu nak, amanat yang sangat berarti dan mahal, yang harus kupelihara baik-baik. Kamu lucu, kamu cakep, kamu menggemaskan. Siapa saja yang melihatmu, aku khawatir ada orang yang tergila-gila kepadamu, nekat membawamu lari, sebagaimana aku takutkan kamu terkena musibah akibat pandangan mata yang hasut. Siapa yang beruntung memiliki anak semenawanmu? Itulah sebabnya nak, yang membuat ibu tidak mengizinkan kamu bermain jauh seperti saudara-saudaramu, Abdullah, Anisa, dan Syaimah. Namun kamu jangan sedih, ibu akan mengizinkanmu. Tapi biarkanlah ibu membuatmu sedikit mencoreng wajahmu, sedemikian rupa sehingga tidak terlalu menonjol ketampanan dan keindahanmu. Demikian Halimah membujuk Muhammad. Benar, Muhammad SAW sejak kecil selalu terlihat bersih dan mulus dimanapun. Halimah ingin membuat penampilan anaknya agak sedikit jelek, agar tidak menjadi sasaran orang-orang jahat yang melihatnya, agar tidak mudah ia terpanah oleh pandangan yang hasut dan benci.
Halimah mengganti pakaian Muhammad agar sedikit berbeda dari biasa. Pipi dan dahinya belepotan dengan celah agar tertutup pancaran cahaya yang muncul dari wajahnya. Itulah Halimah yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, memberikan perhatian, pemeliharaan kepadanya melebihi yang diberikan kepada Abdullah, anak kandungnya sendiri. Sejak saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi biasa bermain bersama saudara-saudaranya sesusuan, turut mengembalakan anak-anak domba dan kambing, sehingga terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan yang ternyata merupakan bahagian dari pemeliharaan khusus ilahi terhadap insan suci yang akan diangkat sebagai penghulu para rasul. Demikian episode pertama kisah tentang pendidikan Nabi Muhammad SAW yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.